sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Kepada Adam, tolong dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agung. Kenapa Agung? Sakit. Siapa lagi? Fitri. Fitri sakit juga? Sakit. Siapa lagi? Sudah. Dan? Ramdan. Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kalian juga hati-hati jaga kesehatan ya, karena cuaca hari ini tuh agak tidak menentu. Kadang pagi-pagi cerah seperti ini, tapi siang hari tiba-tiba hujan deras gitu ya. Jadi tolong jaga kesehatannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bagi negeri. Jadi tolong semuanya berdiri. Berdiri tegak ya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ini kita bisa lebih mencintai negara kita, negara Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Baik, selanjutnya. Masih ingatkah kalian belajar apa sih kita minggu lalu? Mempelajari tentang gerak otot. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai gerak dari otot. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Hana. Bahkan Bu, kemarin juga kita belajar tentang sistem gerak tulang. Sistem gerak pada tulang ya. Betul sekali. Nah, minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai rangka atau tulang beserta dengan otot ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai apa saja kelainan yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia. Ya. Kemarin organ-organnya sudah kita pelajari, sekarang kita akan pelajari kelainan yang mungkin terjadi di sistem gerak. Paham ya? Paham. Nah,
di sini yang akan kita bahas mengenai kelainan pada sistem gerak ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita kerap kali melihat atau merasakan sendiri gangguan atau kelainan sistem gerak. Ya. Gangguan atau kelainan ini terjadi tidak hanya saat kita melakukan gerakan tubuh yang salah, seperti misalnya cedera ketika berolahraga. Ada yang pernah cedera ketika berolahraga? Biasanya kenapa kita cedera? Ya, itu biasanya karena pemanasan yang kalian lakukan itu tidak benar ya. Makanya suka ada kram seperti itu atau hal-hal yang lainnya. Makanya ketika mau berolahraga, pemanasannya bukan cuma asal menghitung 1 sampai 8 saja gitu ya, tapi harus benar-benar direnggangkan ototnya ya, supaya tidak kaget ketika melakukan olahraga. Nah, namun lebih dari itu, gangguan atau kelainan itu bisa terjadi karena penyakit atau bisa disebabkan oleh hal lain. Misalnya ada infeksi virus, gitu ya. Itu juga bisa mengganggu sistem gerak kita. Ya. Gangguan atau kelainan itu bisa terjadi pada tulang, bisa terjadi pada otot, bisa juga terjadi pada persendian. Ya, tidak luput dari gangguan semuanya itu. Nah, untuk hari ini kalian akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kelainan sistem gerak. Ya, jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD yang di dalamnya memuat masalah mengenai kelainan sistem gerak yang harus kalian pecahkan. Ya, paham sampai di sana? Nah, tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu manfaat dari mempelajari materi mengenai kelainan sistem gerak. Yang pertama, ya, kita itu bisa mengetahui berbagai jenis penyakit pada sistem gerak. Dan yang kedua, kita juga bisa mengetahui cara menghindari, cara mengatasi dari berbagai kelainan sistem gerak. Seperti misalnya tadi, kalian suka kram ketika berolahraga gitu ya. Itu kan kelainan sebenarnya yang mungkin terjadi pada sistem gerak. Jadi, dengan pelajaran hari ini mudah-mudahan kalian bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita harus mampu menganalisis jenis kelainan dari sistem gerak. Yang kedua, harus bisa menganalisis penyebab kelainannya. Yang ketiga, harus bisa menyimpulkan bagaimana cara menghindari kelainan tersebut, termasuk teknologi yang berkaitan dengan kelainan pada sistem gerak ya, penyembuhannya. Dan yang terakhir, kalian harus mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kalian seperti itu. Paham sampai di sana? Paham. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya di kegiatan orientasi masalah, ya, Ibu punya 2 gambar di sini. Ya, gambar apa ini? Ada yang tahu? Itu Bu, itu kelainan sistem gerak pada bayi. Pada bayi, yang mana? Yang gambar pertama. Yang ini yang pertama. Di sini ada kelainan sistem gerak pada bayi, kata Sahran ya. Sebenarnya bukan ke bayi sekali ya, ini biasanya di balita. Ya, ya. Betul kata Sahran gitu ya. Ini kelainan pada kaki. Kalau kalian lihat bentuknya seperti apa kakinya? Bentuknya kalau kaki kalian seperti apa? Nah, kaki yang normal, kaki kalian itu kan normal ya, terlihatnya tidak ada yang mengalami kelainan. Kalau Ibu lihat, kaki yang normal itu kan lurus, ya. Tapi kalau kita lihat di sini
balita ini justru melengkung. Nah, ya berarti kan ini satu kelainan. Nah, kalau gambar kedua ada yang mau? Itu Bu, laki-laki tersebut memiliki gangguan sistem gerak dengan cara bantunya dengan alat kursi. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Ahlan dan Mila sudah berani gitu ya mengemukakan pendapatnya. Benar kata Mila juga, kalau kita lihat di sini ada seorang laki-laki yang duduk di kursi roda. Ya, kenapa dia duduk di kursi roda? Benar kata Mila, dia mengalami kelainan pada sistem gerak sehingga mobilitasnya harus dibantu oleh suatu alat, yaitu kursi roda. Ya, jadi kalian sudah bisa ya menganalisis gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan. Karena nanti di LKPD pun Ibu menerapkan cara yang sama. Ibu akan memberikan suatu gambar terhadap kalian, lalu Ibu minta untuk dianalisis. Ya. Apa yang harus dianalisis? Yaitu jenis penyakit apa yang ada di LKPD kalian, apa penyebabnya, ya, bagaimana cara mencegahnya, dan yang terakhir teknologi apa yang berkaitan dengan kelainan sistem gerak tersebut. Paham sampai di sana? Siap mengerjakan LKPD-nya hari ini? Siap. Terima kasih untuk semangatnya. Karena kalian duduknya sudah berkelompok, Ibu akan membagikan LKPD beserta bahan ajar yang harus kalian kerjakan. Videonya segini, tag. Ini LKPD-nya. Ini bahan ajarnya. Semuanya sudah dapat LKPD dan bahan ajarnya? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian berdiskusi di dalam kelompok untuk mengerjakan masalah yang Ibu sajikan di sana. Silahkan. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, kalau ada kesulitan silahkan untuk ditanyakan. Baik, silahkan mulai untuk berdiskusi.
duduk. Boleh duduknya agak ini kayak biar lebih enak. Ada kesulitan? Adanya pemulihan caranya itu yang normal. Sama tidak konsumsi alkohol. Ada kesulitan kalau mau buat? Baik kan ya? Ibu, Ya, mari. tanya Bu, Apa ini ini? nama dunia penyakitnya ada mikrospali dan mikrospalus. Ini perbedaannya apa Bu? Sebenarnya sama saja. Jadi mikrosefali dan mikrosefalus itu sama-sama kelainan. Cuma kayak gini aja, yang di pembahasan kelas 10 ada yang lisi sama litik kan masih satu, masih sama pengertiannya. Ini juga sama mikrosefali sama mikrosefalus itu sama pengertiannya. Beda penyebutan ya? Ya, beda bahasan saja. Tapi memiliki arti yang sama. Terima kasih Bu. Satu tadi pertanyaannya. Ya, jenis. Bagaimana mengatasi teknologi? Bu, saya ingin bertanya, Ya, apa? apakah penyakit hepatitis dan polio sama Bu? Praktis. Jadi terapi. Kalau sama polio itu udah Ini akan berbicara praktis gimana itu lebih ibu, ke gimana tadi normal. apa ya? Jadi kekurangan praktis itu lebih ke kekurangan zat di dalam tulang kayak vitamin D. Tapi kalau polio itu lebih ke infeksi dari virus. Jadi beda. Cuman gejala yang timbul memang cenderung sama. Kalau yang polio itu bisa sampai lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau rheumatisme bisa bergerak, cuman ya tadi kakinya aja yang kalau yang lulus ya. Tapi kalau dia jadi ketika di sejak kecil itu bisa Transmisi oral terapi mereka ini dari Ulang kecil aja maksudnya. kemampuan buat bergerak itu hilang Sekarang bisa
TBC di rumah, yang lain kan harus hindar kalau ada yang salah mah nanti kan diurus harus semua proses belajar dan nomor yang salah jangan jadi beban bedanya gips sama pen itu kan gips cuma di luar itu kalau kan biasanya cuma stuck doang gitunya kayak pen mah lebih ke kan gambar kayak ya kan kita mau gak mau yang ini juga nih ini benar-benar kok dan gitu jadi itu benar-benar harus dirapatkan kuota di alat sama kalau ada lagi mama kan cuman mereka kayak cuma ke teknologi bisa kan dari luar kan ya di luar semua jadi ada bantalan misalkan pakai kayu gitu, supaya apa tidak bergerak si retakannya teh tidak banyak bergerak karena kalau banyak bergerak itu justru jadi termuat semua itu kayak pen oke sami tujuannya mereka supaya tuh aya pergerakan di tulang eta kayaknya sih nggak pernah ini kan foto yang positif
Ada nih. Dia makan kayak gigi aja dong, tapi benar kan mau digeser-geser yang hari itu bisa bergesernya kan. Kamu tunggu beberapa bulan sih. Ibu dulu pas di isu mandi bawah kan agak geser-geser tiap hari. Kalau nunggu duluan tuh. Biasa nunggu duluan. Ya lipat. Dia mah ya hadir aja. Udah ya. Di mana nih? Oh. Dia udah syuting, biar kita syuting. Yang sinematik ini kita sibuk aja. Supaya itu banyak bergerak, tujuannya mah sama sebenarnya, kayak apa? Tujuannya sama kayak gitu, cuman kalau di leher itu kan susah. Kita makanya dikasih yang melingkar supaya itu banyak bergerak dan dicongklak atau ketika misalkan dia kelaparan terus muter-muternya gitu, biasanya memang pakai itu tidak pakai itu. Mikrosefali gimana? Alhamdulillah aman dan deteksi. Mana saja yang berkaitan dengan teknologi kita belajarkan bisa melalui mengenai nggak semua penyakit itu bisa diatasi, bisa diatasi
masih di 19 berapa gitu ini acan bukan nggak ada belum ada karena penyakit itu itu kan pas lahir kalau mikrosefali pas lahir kan udah kayak gitu ya jadi pas lahir pas soalnya kalau kita juga ada itu air biasanya tetap kecil sih. Benar-benar kalau karena ini mah mikro ya, ada yang mikro kalau yang mikro itu mah juga karena cairan jadi selapun yang terlalu banyak memang jadi kayak apa kalau bisa dibuang memang masih bisa tapi kalau ini ada ini kan ini lama terus dia jadi rasa kan berarti otak mau agak pertimbangan otaknya sebenarnya yang namanya otak kan normalnya emang kayak volume normal kayak orang lagi ukuran normal karena si anak TK itu suka diukur lingkar kepala bisi normal bisi mikro karena kayak ukuran normalnya jadi lama dia anak alit ya otomatis otomatis kalau kita makan masih mencegina masih kayak bisa berkembang dan kalau emang luas terus tapi kalau udah sedikit mau bisa berkembang karena ini kan luas berpengaruh sama itu pasti soalnya kan identiknya sama sel otot sel otak sel saraf di otak anu banyak sambungan kalau sedikit daya hidrosefalus tapi cairan Atas Bu. Keluar 26 berarti terus keluar 26 jadi leluasa lagi biasanya udah soalnya kita cuma 30 menit terakhir 30 menit pertama kita masih 30 nah sekarang ibu tanya masih ada yang belum selesai pekerjaannya? Sudah selesai? Boleh ibu kasih waktu 2 menit lagi buat lebih merapikan hasil
hasil kerjanya. Dan untuk persiapan presentasi nanti di jam 9.40 ya kita akan mulai presentasi. Sok mangga sekarang 2 menit dari sekarang persiapkan untuk kegiatan presentasi. Permannya tugas aja itu kan cuman ada kita suruh kasih lagi. Jadi untuk kepentingan kita ulah keras ini kan yang berat kayak kita mungkin kita tuh jadi emang kita ada no keras lagi sudah semuanya? Sudah siap presentasi? Iya. Biar lebih teratur presentasinya, mau mengurut 1, 2, 3, 4, 5 atau bagaimana? Diurut. Urut saja. Ya, Bu. Siap. Nah, kita sudah sampai di tahap keempat, yaitu tahap menyajikan hasil atau tahap presentasi. Karena tadi berdasarkan kesepakatan kita akan urut dari mulai kelompok 1 dan seterusnya. Maka silakan untuk kelompok 1 mulai untuk
tempat duduknya supaya lebih nyaman melihat yang sedang presentasi. Boleh kamu pindah ke sini. Jadi nah gitu. Nah. Yang lainnya ulah mulai satu kursinya dibalik. Lalu boleh kursinya dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Jenis kelainan yaitu osteoporosis. Osteoporosis yaitu keadaan tulang yang rapuh dan patah. Penyebab dari osteoporosis adalah faktor usia yang sudah mulai menua, konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang sangat lama, contohnya obat asma, hidup yang kurang sehat, antara lain merokok dan meminum minuman yang beralkohol, yang terakhir kekurangan kalsium. Cara mencegah atau mengatasi osteoporosis: yang pertama asupan kalsium, yang kedua konsumsi vitamin K, yang ketiga olahraga yang teratur, yang keempat kurangi minuman beralkohol, yang kelima meningkatkan asupan vitamin D, yang selanjutnya kurangi merokok, dan yang terakhir lakukan screening atau penjaringan kesehatan anak sekolah, contohnya melakukan pengecekan pada usia dini untuk mencegah penyakit yang lebih parah di usia dewasa. Yang terakhir, teknologi yang bisa diterapkan apabila terkena kelainan osteoporosis, yaitu salah satunya yaitu vertebroplasti, yaitu suatu teknik untuk memperbaiki patah pada tulang belakang dengan cara memasukkan semen pada tulang melalui jarum khusus untuk memberi kekuatan pada tulang dari dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 barusan menjelaskan mengenai kelainan yang ada di layar, yaitu tentang osteoporosis, ya. Apakah bisa dipahami penjelasannya? Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan terhadap hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Tadi kelompok ini menjelaskan tentang osteoporosis. Osteoporosis disebabkan kurangnya asupan kalsium, kan? Cara kita mendapatkan kalsium dari mana, Bu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Sidik. Yang lain mau bertanya? Waktunya masih lama. Mau bertanya? Mau menambahkan? Kalau tidak, silakan kelompok 1. Oh, Ali ada. Silakan. Bagaimana cara pencegahan agar tidak terdampak penyakit tersebut? Ya, cara pencegahannya. Silakan dicatat pertanyaannya untuk kelompok 1 dan nanti diberikan jawabannya. Bisa langsung jawab. Pertanyaan dari sini, contoh kalsium. Kita bisa mendapatkan kalsium salah satunya yaitu mengonsumsi susu. Jadi susu itu sebenarnya bukan hanya untuk anak kecil atau balita, tapi orang tua juga butuh. Justru orang yang sudah tua yang lebih membutuhkan susu karena orang tua itu rentan terkena penyakit osteoporosis. Jelas ya, Sidik. Jadi sumber kalsium yang paling banyak itu memang terdapatnya di susu, ya. Susu biasanya identik dengan anak kecil. Jadi kadang kalian yang sudah usia belasan tahun agak gengsi minum susu gitu ya. Padahal semakin tua usia kita semakin banyak membutuhkan susu. Kenapa? Karena proses penyerapan kalsium kalau tubuh kita semakin tua itu semakin berkurang. Jadi mengkonsumsi banyak saja tidak pasti semuanya terserap seperti itu. Makanya kalau yang sama sekali anti, ya dari mana asupan kalsiumnya? Cuman ibu mungkin mau menambahkan selain susu itu ada sumber kalsium
sumber kalsium. Ya, kita juga bisa mengkonsumsi produk olahan susu kayak keju, Kacang kedelai bisa. yogurt. Kalau kedelai itu lebih ke protein. Ya, jadi kandungan kalsiumnya sebenarnya tidak ada kalau Cukup jelas pertanyaan dari Sidik dan jawaban dari Widya? Kalau begitu lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Bisa di. Cara mencegah dari penyakit dari kelainan osteoporosis yang pertama asupan kalsium, yang kedua konsumsi vitamin K, yang ketiga berolahraga, yang keempat kurangi minuman beralkohol, yang kelima meningkatkan asupan vitamin D seperti minum sapi susu, Susu sapi. yang keenam kurangi merokok, yang ketujuh melakukan screening atau penjaringan kesehatan anak sekolah. Ya, bisa dipahami Ari. Kalau yang lain paham? Jadi ketika ada seseorang yang bertanya, yang memperhatikan jangan cuma yang bertanya saja, tapi kalian juga yang lain harus memperhatikan supaya apa? Supaya dapat ilmu yang lebih banyak gitu ya dari proses pembelajaran tadi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Tadi kelompok 1 sudah, sekarang berarti kelompok 2. Silakan. Oleh siapa menyampaikannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kan tadi belajar tentang gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak dapat terjadi pada tulang, persendian maupun otot. Kami mendapatkan masalah yaitu kelainan rahitis. Lalu apa itu rahitis? Rahitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kurangnya atau gangguan vitamin D, magnesium, fosfor, kalium, dan juga kalsium. Rahitis berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok, membentuk huruf O atau huruf X. Selain menyebabkan kaki berbentuk huruf O dan X, rahitis ini menyebabkan penebalan pada tulang bagian pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan bungkuk pada anak serta menebalnya pergelangan kaki. Selanjutnya, cara pengobatannya bisa dengan meningkatkan paparan sinar matahari. Selanjutnya, membuat perubahan pola makan, mengkonsumsi vitamin D seperti kuning telur, krim, mentega, minyak ikan, hati, keju, dan juga susu. Dan yang terakhir, untuk pengobatannya bisa mendapat lebih banyak paparan sinar UVB. Untuk membantu proses pengobatan rahitis, ada teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia, yaitu dapat dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus yang bisa selalu dipakai oleh penderita penyakit rahitis. Sekian presentasi dari saya. Silakan bila ada yang mau bertanya. Silakan. Untuk kelompok 2 yang dibahas mengenai rahitis. Kalau bisa dilihat mungkin di layar, rahitis itu adalah kelainan seperti ini. Jadi kaki itu terlihat membengkok, ya. Bisa huruf O, bisa juga huruf X seperti ini. Jadi lututnya bersatu gitu ya. Nah, untuk kelompok 2, silakan ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Saya mau bertanya, apa penyebab penyakit ini? Apa penyebab? Untuk kelompok 2, pertanyaan dari Nur Silvi, apa penyebab dari rahitis? Selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Mila?
dari mencegah teknologinya ya. Yang dimaksud sepatu itu kayak gimana gitu? Sepatu khusus atau sepatu yang lain-lainnya gitu? Mungkin yang ditanyakan Mila itu lebih ke bentuk sepatu seperti apa yang digunakan untuk mengatasi rakitis. Ya. Bisa langsung dijawab atau masih mencari? Bisa. Silakan. Atau ada pertanyaan lain? Silakan Hilmi. Rakitis kan kalau di gambar dari bayi, apakah dari misalkan bisa terjadi ketika dewasa? Terima kasih yang sudah bertanya. Sudah ada 3 penanya. Mungkin dicukupkan sampai 3 penanya saja ya. Silakan. Apakah siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Silakan. Coba menjawab dari pertanyaan tadi. Penyebab dari penyakit rakitis, penyebabnya jadi penyebab rakitis adalah karena kurangnya vitamin D dalam diri tersebut. Jadi kan kalau kekurangan vitamin D menyebabkan pelebekan tulang pada anak-anak sampai membentukkan kaki sampai berbentuk X atau O. Jadi sekaligus pencegahannya, jadi kita harus mengonsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin D. Itu pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 2 dijawab oleh siapa? Yang lain tolong perhatikan ya. Yang menyampaikan juga tolong volume suaranya diperhatikan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Mila, bagaimana sih bentuk sepatunya? Jadi jangan membayangkan sepatunya sama kayak kita pakai, tapi kan ini mah untuk satu pengobatan, maka sepatunya juga didesain khusus untuk bisa mengobati penyakit tersebut. Dan sepatu itu harus selalu digunakan. Kan semakin sering kita menggunakannya, maka akan semakin cepat proses penyembuhannya. Untuk gambar sepatunya, mohon maaf kami belum menemukan gambarnya. Ya. Dan yang pertanyaan selanjutnya yang dari saudara Hilmi ya, apakah rakitis bisa bisa terjadi bagi orang dewasa? Jawabannya tidak. Karena rakitis itu sudah dijelaskan bahwa terjadi karena perunakan tulang pada anak-anak karena disebabkan kurangnya vitamin D. Jadi yang bisa kan ada rakitis, ada polio. Nah, mungkin kita biasanya melihat kaki yang bentuknya bulat itu polio ya, karena jarang kita mengetahui apa itu rakitis. Biasanya kita mengetahuinya itu polio. Padahal rakitis dan polio itu berbeda. Kalau rakitis disebabkan karena sistem gerak yaitu udah bawaan, jadi belunak. Tapi kalau polio itu disebabkan oleh salah satu virus. Jadi yang bila kita sudah dewasa, kaki kita bisa membengkok menjadi bulat, jadi letter O atau X, itu bukan rakitis tapi polio. Kan virus mah bisa menyebabkan kapan saja. Jadi ketika kita sudah besar terkena virus tersebut, virus polio, maka kaki kita akan membulat. Jadi yang sudah besar itu bukan rakitis tapi bisa jadi polio. Ya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa penjelasannya ya, begitu detail, begitu rinci. Bisa dipahami penjelasan dari kelompok 2? Bisa ya. Kalau ibu yang mendengarkan itu oh ya langsung ngerti gitu ya dengan cara Hana dan teman-temannya menjelaskan. Masya Allah. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 silahkan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Atau posisi duduknya? Atau ini digeser aja di situ? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari LKPD yang telah diberikan oleh guru. Di sini kami diberi masalah yaitu gambar yang dimana masalah tersebut menjelaskan tentang penyakit yaitu kifosis. Bagi yang belum tahu, kifosis adalah kelainan pada lengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat membulat atau bengkok yang lemah. Nah, sedangkan untuk penyebab dari penyakit kifosis ialah pertama, kesalahan postur tubuh. Kedua, bagian depan tidak tumbuh seperti bagian belakang tulang bagian belakang. Yang ketiga, genetik atau bawaan. Yang seterusnya itu kekurangan vitamin D dan kalsium. Sedangkan untuk cara mengatasi dari penyakit kifosis tersebut ialah mengonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung vitamin D dan yang kalsium. Terus berolahraga dan ketika duduk jangan salah dengan tegak itu biar enggak terjadi biar kita tidak mengalami kifosis tersebut. Terus ada apa sih teknologi yang bisa diterapkan untuk mengatasi penyakit tersebut? Ternyata ada teknologi untuk penyembuhan dari penyakit kifosis ialah yang pertama itu adalah terapi bracing. Nah, dalam terapi bracing itu adalah alat penyangga yang dimana hal tersebut bisa menarik gitu punggung kita biar enggak terlalu bungkuk dan pemakaian tersebut itu kurang lebih 23 jam setiap harinya. Jadi agar kita lebih cepat sembuh, berarti kita harus teratur dalam makanya itu 23 jam per hari. Mungkin sekian dari kelompok saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan, silakan. Silakan. Izin bertanya ya, kan tadi posisinya membungkuknya tulang punggung. Coba jelaskan bagaimana sih cara duduk yang benar, cara rinci agar tulang kita itu tidak bungkuk. Ya. Ada lagi atau mau langsung dijawab? Ada sih. Kan yang dijadikan pusat kifosis ya, nanti tulang belakang yang bengkok itu ke belakang, yang nanti seseorang kan dialami ku orang tua, identiknya gitu yang kali bengkok kan orang tua. Apakah penyakit kifosis bisa menjalar di tubuh balita gitu? Yang lebih muda. Yang lebih muda. Dua pertanyaan, masih ada satu pertanyaan? Sudah cukup dua? Dua aja. Cukup kayaknya. Silakan dijawab oleh kelompok. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih posisi yang benar agar kita terhindar dari kifosis. Yang pertama, kalau misalkan kita duduk, itu harus tegak seperti ini. Jangan dipraktekkan sama semuanya. Jangan seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau misalkan begini, ini menyebabkan kifosis. Kalau begini, lordosis, dan saat begini, skoliosis. Jadi diharapkan untuk semuanya kita duduk dengan posisi tegak. Ketika menulis, jangan begini lah, dan ini, tapi harus tegak di sini. Jadi posisi dada kita sama perut itu sejajar, tidak bengkok. Itu adalah teknik duduk yang benar. Itu dengan lurus, tidak bengkok ke depan, ke belakang, dan ke samping. Gitu. Nah, kami untuk pertanyaan kedua yaitu apakah kifosis bisa dilanda oleh orang yang lebih muda? Balita atau dialami oleh balita atau lebih muda. Ini yang sebenarnya kifosis itu memang umumnya itu terjadi kepada wanita tua. Kenapa wanita tua? Jadi kebanyakan yang melanda kifosis itu atau yang terjadi atau yang mengalami penyakit kifosis itu adalah wanita muda. Sebagai survei membuktikan bahwa kebanyakan orang yang
mengidap atau penyakit kifosis itu wanita muda. Sedangkan kalau wanita tua. Sedangkan kalau misalkan untuk bayi sendiri, kan bayi itu baru bayi ya. Jadi kalau misalkan bayi untuk menghindari penyakit kifosis itu kita baringkan di tempat yang lurus, jangan miring gitu lah, biar terhindar dari virus tersebut. Gitu. Dan untuk anak-anak muda sekarang itu pencegahannya untuk yaitu duduk dengan cara yang benar, lurus. Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan dulu. Mungkin Ibu sedikit menambahkan ya. Tadi dari posisi duduk memang benar sekali itu sangat berpengaruh terhadap kifosis, lordosis ataupun skoliosis. Kita tuh kadang nyaman sekali duduk bersender gitu ya. Duduk bersender terus baru nulis gitu. Atau misalkan gini. Atau gini. Nah, apalagi posisi bentuk kursi kalian tuh kan didesain sedemikian rupa, jadi agak dipinggirkan nulisnya ya. Ya, jadi itu tuh sebenarnya agak mengganggu juga gitu ya. Karena kita jadi kesulitan untuk menulis dengan posisi lurus. Ya, dulu Ibu ikut paskibra pramuka biasanya duduk itu benar-benar harus seperti ini gitu ya. Mau kita nulis itu susah sekali gitu. Tapi ternyata dari kebiasaan seperti itu membentuk postur tubuh. Yang namanya paskibra kan harus tegak gitu ya. Jadi dibiasakan dari dini supaya duduknya itu jangan miring-miring gitu ya. Jangan bungkuk, jangan nyender gitu ya. Jangan juga apalagi seperti ini menyamping. Supaya postur tubuhnya benar. Karena secara tidak langsung kalau postur tubuh membungkuk seperti itu, tulang belakang itu terganggu. Di sana kan banyak saraf dan lain sebagainya. Kalau posisinya melengkung ke depan atau ke belakang atau ke samping, ada kemungkinan sistem saraf yang di tulang belakang itu mengalami gangguan. Ada saraf kejepit lah, atau ada kelainan-kelainan yang lainnya. Jadi bisa merembet ke penyakit-penyakit. Ya. Mungkin itu untuk kelompok 3. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan. Posisinya boleh digeser. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang diberi tema diberikan masalah tentang patah tulang. Untuk pengertian fraktura atau patah tulang adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Patah tulang terjadi apabila tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Patah tulang bisa terjadi di bagian tulang manapun, tetapi lebih sering terjadi di tulang kaki, tangan, pinggul, rusuk, dan selangkah. Untuk
Penyebab terjadinya fraktura adalah terjadi apabila tulang menerima tekanan yang lebih besar dan yang biasa diterima oleh tulang tersebut. Untuk cara mengatasi fraktura adalah penanggulangannya pemberian obat-obatan untuk meredakan nyeri dan mencegah infeksi pada patah tulang terbuka. Pemasangan gips yang terbuat dari plester atau fiberglass untuk mencegah tulang yang patah bergerak selama. Sudah mentok. Ada yang mau menambahkan pertanyaan terhadap kelompok 4? Cuma satu aja. Oh ada karena Kela. Oh mana ya? Kela itu lancar siapa? Awal. Saya ingin menambahkan Bu. Sebenarnya patah tulang itu ada dua ya, terbuka sama tertutup. Yang terbuka yaitu apabila patahnya tulang sampai menembus otot dan kulit. Sedangkan yang tertutup apabila patahnya tulang tidak sampai menembus otot dan kulit. Hanya sekian Bu. Terima kasih untuk Siri. Mungkin langsung dijawab saja pertanyaan ininya ya. Pertanyaan dari siapa barusan? Dari Safwan. Bagaimana pertolongan pertama dan penyebab patah tulang? Untuk pertolongan pertama di sini itu maksudnya itu kalau misalkan ada orang yang patah tulang, terus kumaha cara mengatasi pertolongan pertama itu? Kalau setahu saya ya, diluruskan dulu yang bagian yang patahnya. Jadi biarkan si tulangnya itu, si bagian tersebutnya itu lurus biar gak jadi permanen gitu pas diperbaikinya teh. Terus dikasih penyangga kan, dikasih penyangga dulu, mau dari kayu dulu atau apa, supaya gak ke pas digerak-gerak atau pas ketika proses dibawa ke rumah sakit tidak banyak bergerak atau kena benturan-benturan gitu. Cukup jelas kan? Ya. Ada tambahan lagi? Dan di sini ditanyakan juga untuk penyebab patah tulang. Penyebabnya banyak, terutama dari usia lanjut, terus asupan nutrisi itu kurang. Jadi ketika misalkan si walaupun muda gitu, kalau nutrisinya kurang, kena benturan sedikit aja, kalau nutrisinya kurang bisa menyebabkan patah tulang. Nutrisi kurang, terus kena benturan yang emang melebihi kekuatan dari tulang, kecelakaan misalnya ya, atau mungkin tadi Taufan pas sliding lagi main bola di sliding gitu ya, makanya itu bisa mengakibatkan patah tulang. Terima kasih Hilmi, tapi mungkin Ibu mau sedikit menambahkan tadi benar kata Hilmi bahwa yang namanya kekurangan nutrisi itu bisa jadi penyebab fraktura atau patah tulang. Ya, sebenarnya ada kaitan erat antara fraktura yang dibahas kelompok 4 dengan osteoporosis yang dibahas oleh kelompok 1. Osteoporosis itu penyebabnya kan kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, ya, kekurangan mineral. Nah, ketika tulang itu mengalami osteoporosis, ada kemungkinan juga mengalami fraktura. Jadi sangat berkaitan erat antara osteoporosis dengan fraktura. Ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang masuk ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 5. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Sama saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan, terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi yang bertema mikrosepali atau biasanya kita sebut dengan microcephalus bahasa ilmiahnya. Memang bahasa ilmiahnya berbeda antara mikrosepali dan microcephalus, tetapi kedua-duanya itu sama dan itu sama ininya. Adapun
Mikrosefali disebabkan karena perkembangan otak bayi yang tidak normal atau mengecil. Seperti kita lihat sebelum-sebelumnya atau pernah kita lihat itu bayi seperti kepala kayak kodok gitu. Itu contoh dari penyakit mikrosefali. Keadaan tersebut bisa terjadi ketika bayi masih di dalam kandungan ataupun setelah lahiran. Dan beberapa faktor seperti itu ya bentuknya. Dan diantaranya 2 sampai 12 bayi per 10.000 setiap kelahiran akan terjangkit penyakit mikrosefali. Dan beberapa faktor yang menyebabkan. Poin pertama, kelainan genetik seperti sindrom Down yang disebabkan karena adanya salinan ekstra dari 18 kromosom. Poin kedua, ibu hamil terkena paparan zat yang berbahaya seperti asap rokok, alkohol, atau asap-asap radiasi yang berbahaya, atau seperti kerekan logam, seperti yang biasa kita saksikan tukang las ketika mereka memotong suatu benda, memetikkan sebuah debu yang mengandung buah logam, dan itu berbahaya bagi kesehatan saraf calon bayi dan bisa menyebabkan penyakit tersebut. Poin ketiga, janin yang dikandung mengalami kekurangan nutrisi sehingga menyebabkan terlambatnya atau melambatnya perkembangan janin bayi yang menyebabkan penyakit tersebut. Poin keempat, terinfeksi. Biasanya terinfeksi ini terjadi pada ibu sebelum masa janinnya bertumbuh. Penyakit ini terinfeksi seperti HIV, rubella, dan toxoplasmosis yang menyebabkan anak tersebut menjadi terkena penyakit. Dan untuk kedua, cara penyembuhannya, cara mencegah. Adapun dengan mencegah mikrosefali, poin pertama, selalu menjaga kebersihan tangan, karena apapun yang kita makan itu akan bergantung pada janin yang akan dilahirkan oleh sang calon ibu. Poin kedua, menjauhkan dari asap yang berbahaya. Kita tidak tahu asap manapun yang bisa, mohon maaf, intinya semua asap itu berbahaya bagi kesehatan. Untuk pada calon-calon ibu yang ingin melahirkan, agar dijauhkan dari asap supaya tidak terjangkit penyakit mikrosefalus. Dan poin ketiga, menggunakan kelambu atau obat nyamuk. Hal ini diperuntukkan khusus untuk tempat-tempat yang berada di dekat rawa, karena virus yang dibawa nyamuk kita tidak tahu seperti apa virusnya dan bisa jadi menyebabkan penyakit tersebut bisa terjangkit. Poin kelima, mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin selama masa kehamilan. Mungkin dengan kesehatan dan vitamin yang dikonsumsi oleh ibu berguna membantu pertumbuhan janin kepada calon bayi yang menyebabkan atau meminimalisir penyakit mikrosefalus. Dan adapun penanganan atau penyembuhan dengan teknologi, menurut kami dari kelompok 5 mencari beberapa sumber dan mencari beberapa sumber yang terkenal seperti tahu Halodoc, yang dimana semua aplikasi masih ada kan. Untuk saat ini mereka menyatakan tidak ada teknologi yang bisa menyembuhkan. Namun dengan mendiagnosis penyakit ini sedini mungkin, maka penanganan lebih awal bisa dilakukan yang bisa membantu perkembangan fisik calon bayi. Adapun beberapa penanganan bagi penderita memang tidak bisa disembuhkan, tetapi penyakit tersebut bisa dipulihkan atau bisa tumbuh sebagai manusia seperti pada umumnya dengan beberapa cara. Ada 3 poin. Poin pertama, dengan terapi fisik seperti berbicara, meraba, dan terapi oral. Terapi oral ini sangat diperuntukkan untuk mikrosefali karena setiap yang memiliki penyakit mikrosefali tidak bisa menekan makanan, tidak bisa menelan atau mengunyah dengan mudah karena ada gangguan pada tenggorokannya. Karenanya di terapi oral agar bisa melancarkan makanannya dan keseimbangan tubuh. Jadi penderita mikrosefali itu orangnya lemes, lehernya
terlalu gini tengkleng, mohon maaf. Jadi diterapi untuk diluruskan dan diluruskan intinya. Poin kedua, obat-obatan guna untuk mengontrol kejang karena penyakit mikrospalus ini tidak menentu, lebih sering kejang-kejang. Poin ketiga, hiperaktif untuk meningkatkan fungsi saraf otot. Sebelum ditutup, cukup sekian. Ada yang belum mengerti atau menambahkan apa yang menjadi kurangnya kami? Silakan. Untuk kelompok yang lain, apakah ada masukan, apakah ada pertanyaan atau yang lainnya terkait penyakit mikrosefalik atau mikrosefalus? Apakah anak balita yang mengalami mikrosefalus pas waktu usia dewasanya bisa sembuh? Sekian. Berarti ada yang lain, mohon maaf, yang ingin bertanya? Silakan. Apakah penyakit ini akan berdampak pada gangguan mental? Adapun yang lainnya, ada yang ingin bertanya? Dua pertanyaan, ada lagi? Atau ada yang ingin menambahkan apa yang menjadi kekurangan kami? Bisa, mau bertanya bisa? Mau. Jadi kita penyakit kita gangguan akalnya apa? Terganggu. Akal ya? Lebih ke akal. Akal IQ-nya, cara daya berpikir. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sekian. Baik, kami atau saya sendiri akan menjelaskan insyaallah. Mulai dari kelompok berapa ini, mohon maaf? Satu. Silakan diulangi pertanyaan. Apakah anak balita yang mengalami mikrosefalus ketika pas waktu usia dewasa bisa sembuh? Bisa sembuh atau enggak katanya mikrosefalus? Baik, menurut info yang kami cari, penyakit mikrosefalus masa baik sampai masa besarnya itu tidak bisa disembuhkan, hanya saja bisa dipulihkan dengan berbagai terapi. Mereka bisa tumbuh kembang, hanya saja mempunyai kelainan seperti daya fokus yang kurang. Ketika kita minta tubuh parah, kita itu melihat itu menyorot. Ketika temannya yang memanggil, mereka tidak akan memanggil, tidak akan menengok temannya. Mereka hanya fokus satu arah. Itu kekurangan dari mikrosefalus, memiliki kelainan lain. Dan adapun penyakit-penyakit yang lain akan timbul atau datang pada saat perkembangannya. Jadi jelas. Jadi benar kata Ari, mikrosefalus itu karena yang terpengaruhnya adalah otak, ya. Dan sampai saat ini tuh belum ada teknologi yang mampu menyembuhkan. Tapi mungkin lebih ke supaya perkembangannya tidak terlalu buruk saja gitu hal yang dilakukan. Kayak tadi misalkan di terapi oral dan lain sebagainya, itu supaya agak sedikit normal, tidak normal sepenuhnya, itu tidak bisa normal sepenuhnya, apalagi sembuh. Karena yang terganggu kalau kita lihat secara visual saja, tengkorak itu kan harusnya besar gitu ya. Perbandingan antara gambar 1 dan 2 itu benar-benar signifikan. Ya, dimana kalau yang namanya tengkorak pasti kan di sini ada otak. Yang namanya otak itu jadi sistem saraf pusat tubuh yang kalau tengkoraknya saja kecil, maka otaknya, perkembangan otaknya pun akan terganggu. Buktinya tadi banyak sekali gangguannya kan, bisa Down syndrome gitu kan. Apalagi tadi masih banyak kelainan-kelainan lain yang bisa ditimbulkan dari penyakit ini. Jadi merembet ke semua sistem di dalam tubuh. Karena yang punya kelainannya di sistem saraf pusat di otak. Ya. Jadi kalau untuk sembuh sampai saat ini tidak pernah ada yang mikrosefali sampai sembuh.
belum ada yang bisa sampai mungkin teknologi saja yang belum berkembang seperti itu untuk menangani mikrocefalusis. Ya. Pertanyaan lain tadi ada lagi? Tidak ada? Untuk pertanyaan lain akan dijawab oleh teman-teman saya. Saya kembali duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau siapa yang menjawab? Adam? Atau Edris? Adam. Izin menjawab yang pertanyaan dari Nisa tentang apakah penyakit mikrosefali dapat mengganggu akal. Jawabannya tentu saja mengganggu karena perkembangan otak kita itu kan harusnya normal, ini menjadi kecil, jadi otaknya kecil. Ya. Jelas ya. Tadi karena otaknya juga mengecil, otomatis kemampuan berpikirnya atau akalnya juga pasti akan terganggu. Tadi teh ada lagi satu pertanyaan atau cukup? Pertanyaan ulangi. Contoh dampak gangguan mental. Gangguan mentalnya seperti apa? Gangguan mental yang terjadinya seperti apa? Jika bayi yang mengalami memiliki reaksi penderitaannya mental seperti bayi sering menangis, doi sering kejang-kejang, gangguan penglihatan, berbicara, pendengaran, keseimbangan tubuh, terus kesulitan menelan makanan dan gangguan perputaran otak. Jadi sangat menguras mental dari kecil itu, apalagi kalau udah dewasa kan memiliki kelainan mental. Cukup jelas ya, kelompok berapa teman-teman? Kelompok 4? Cukup jelas jawabannya? Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 5. Kalau menurut Ibu, semuanya sudah cukup jelas ya penjelasan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sudah sangat mewakili gitu ya. Sudah mampu menjelaskan apa saja penyakit yang mampu menjangkit sistem gerak, apa penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya, juga ke teknologi yang mampu membantu mengatasi dari kelainan sistem gerak tersebut. Tepuk tangan lagi untuk kalian semuanya. Kalau menurut Ibu, semuanya sudah sangat hebat ya. Semuanya sudah sangat hebat. Menurut Ibu, semuanya sudah sangat hebat, tapi tentu dari kelompok yang hebat pasti ada yang terhebat ya. Satu kelompok yang paling baik menurut kalian kelompok yang mana? Ya. Ibu menilainya dari cara kelompoknya dari proses awal diskusinya, proses menjelaskannya, dan proses menjawab pertanyaan. Kalau Ibu lihat tadi memang semuanya sudah sangat baik, namun masih ada yang menjelaskan sambil begini, sambil dibaca gitu ya, atau mungkin yang jawabannya agak kurang tepat ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Nah, ada satu kelompok menurut Ibu yang paling baik di antara kelima kelompok ini. Menurut kalian siapa? Satu? Dua? Apakah dua? Apakah tiga? Apakah empat? Atau lima? Lima. Semua. Berdasarkan
setiap pembelajaran kalian harus lebih aktif lagi, lebih aktif lagi dalam setiap pembelajaran supaya dapat reward seperti ini, meskipun hanya sekedar snack saja gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk bisa belajar lebih rajin lagi ya. Silakan, mau diterima oleh siapa? Silakan. Tepuk tangan. Ya boleh, silakan cuma ini aja. Kita belum selesai. Setelah presentasinya selesai, kita akan buat satu kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Amila, silakan. Baik, setelah hari ini kita mempelajari tentang kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Jadi mungkin dari yang belum tahu kita menjadi tahu seperti tadi ada gangguan pada sistem gerak seperti osteoporosis, artritis, kifosis, patah tulang, dan mikrosefalus. Selain itu, untuk itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena di sini teman-teman semua pada normal kan, alhamdulillah. Di samping itu, karena jadi jangan gini misalkan kita normal, tapi karena kita tuh melihat salah satu orang yang misalnya dia tuh osteoporosis, nah jangan sampai kita tuh mengejek, jangan sampai mentawain gara-gara kita normal nih kayak isi cuma lihat tuh kayak ada gangguan tuh jangan jadi bahan ketawa. Jadi maksudnya di dalam kekurangan, misalnya semua kita punya kekurangan dan punya kelebihan. Mungkin kita nggak ada kekurangan di dalam, nggak ada punya gangguan fisik, tapi mungkin kita punya kelemahan di yang lainnya. Begitupun yang lain, begitupun dengan orang-orang yang mengidap kayak gangguan misalnya osteoporosis atau artritis, tapi mereka itu punya kelebihan dari yang lainnya gitu, misalkan dia tuh pintar ngomongnya atau dia seorang penulis. Jadi di samping itu kita juga jangan sampai mengejek itunya. Terus yang kedua, alhamdulillah kita tuh kan normal, nah kita tuh harus dijaga kesehatannya. Jadi kan kayak ada polio, salah satunya polio itu kan kayak gak terjadinya tuh pas kita kecil, bisa aja kita udah gede, bisa aja nanti pas udah tua kita juga bisa mengidap polio gara-gara kita tidak menjaga kesehatan, gara-gara kita kurangnya paparan sinar matahari. Ini nih yang kayak anak zaman sekarang tuh kita tuh kurang bahasanya mah kayak kita tuh harus ngejemur diri, maksudnya kayak kita tuh butuh paparan sinar matahari untuk memenuhi vitamin D. Dan jangan lupa juga makanan yang kita konsumsi seperti itu juga membutuhkan vitamin kayak vitamin D yang berasal dari susu, kuning telur, selain. Jadi intinya kita harus bersyukur dan kita harus selalu jaga kesehatan dan pola makan kita. Sekian. Tepuk tangan. Kesimpulannya ada yang mau menambahkan lagi? Ibu. Silakan Aji. Ternyata banyak sekali berbagai kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia yang tadi disebutkan oleh saudara Amila. Saya harap jadi kan tadi dijelaskan oleh Amila harus semangat yang terkena atau yang mengalami itu penyakit kelainan. Karena menurut saya jangan pernah merasa terasingkan karena adanya penyakit tersebut, Bu. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia gitu. Sepertinya Allah menciptakan debu saja yang kecil yang sering kita kenal tidak berguna bisa dipakai untuk tayamum Jadi berbagai kelainan yang disebutkan oleh saudara sebenarnya dapat diatasi dengan banyak mengkonsumsi makanan yang berprotein dan bergizi tinggi, dan bisa diatasi juga dengan bantuan teknologi dengan pemasangan plan atau plat logam. Sekian, terima kasih.
Terima kasih. Sepertinya Ibu tidak usah menarik kesimpulan karena yang diberikan oleh Amila dan oleh Najmi itu sudah sangat mewakili materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Kalian dapat ilmu banyak hari ini? Alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan. Nah, hari ini, saat ini kita akan melakukan setelah ini kita akan melakukan post-test dan refleksi. Ya, jadi setiap orang akan Ibu bagi 2 lembar. Post-testnya hanya 5 soal saja. Jadi yang sudah dipelajari juga barusan dalam proses belajar. Jadi silakan kerjakan dengan jujur dan percaya diri ya. Jangan sambil nyontek-nyontek seperti itu ya. Silakan kerjakan sendiri. Itu jangan gitu. Jangan lupa diberikan nama untuk yang post test, tapi kalau untuk refleksi itu tidak usah diberikan nama. Kalau yang refleksi itu kan lebih menilai Ibu ya. Kalau kalian kasih nama kayaknya kagok tidak post testnya dikasih nama tapi refleksinya nggak usah. Soalnya yang refleksi itu kan menilai Ibu. Jadi bisa kagok kayak di Lamian mah. Silakan dimulai. Apa judulnya? Ada sebagian. Silakan. Nanti ulangannya dikasih kisi-kisi. Tinggal dipilih saja A, B, C, D atau E. Silakan. Tapi setidaknya ya. Jadi kalau bilang kamu gitu, taruh dulu. Sudah selesai? Belum? Ya. Tulang belakang melakukan tadi yang belakang berarti bawah. Kayaknya maksudnya lengkungannya bukan arah tulangnya.
Sudah semua? Masih ada yang belum? 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Jangan lupa refleksinya. Ada yang masih belum? Waktunya habis ya. Ya. Karena waktunya sudah habis, silahkan lembar postes dan refleksinya disimpan dulu di meja kalian ya, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Nah, Ibu cuma mau mengingatkan saja bahwa untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan ulangan harian bab sistem gerak ya, karena materinya sudah beres dari organ, tulang, dan otot, dan sudah masuk ke kelainan beserta teknologi. Jadi minggu depan kita akan ulangan. Nah, bisa dipahami? Nah, kalau sudah seperti biasa untuk menutup pembelajaran kita akhiri dengan doa ya. Silakan Adam dipimpin kembali untuk melakukan doa kifaratul majlis. Sudah melakukan pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah terlaksana. Terima kasih untuk kerjasamanya dari semuanya. Kalian semua hebat, sudah bisa menyelesaikan masalah yang Ibu berikan tadi lewat proses pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya. Ya.